Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Siti Mesaro. Sehari-hari saya bekerja di UPTD Puskesmas Tanah Enim sebagai dokter fungsional. Pada video penyuluhan kali ini, saya akan bersama rekan saya Dr. Tri Hartarti dari UPT akan menjelaskan tentang alur pelayanan vaksinasi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty. Saya bertugas di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Saya bertugas sebagai promosi kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Trihatati. Saya bertugas di UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Disnakertrans Provinsi Sumsel. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu vaksin, vaksinasi, dan vaksinasi COVID-19. Vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap penyakit infeksi tertentu. Lalu, apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah proses pemberian antigen, dalam hal ini adalah vaksin, yang tujuannya adalah untuk merangsang pembentukan antibodi sebagai imunitas untuk menimbulkan sistem imun dalam tubuh manusia. Lalu sekarang apa itu vaksinasi COVID-19? Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu usaha dari pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksin COVID-19 ini bertujuan untuk menciptakan kekebalan tubuh atau dengan kata lain herd immunity untuk supaya masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur pelayanan vaksinasi COVID-19. Registrasi peserta vaksinasi akan dilakukan verifikasi data oleh petugas kesehatan. Di sini, petugas akan meminta kartu tanda penduduk atau kartu keluarga untuk dilakukan penginputan di aplikasi Piker. Selanjutnya, peserta vaksin akan menuju meja pemeriksaan vital sign. Di meja pemeriksaan vital sign ada 3 yang akan diperiksa. Pertama, mengenai tekanan darah. Tekanan darah pada peserta vaksin tidak boleh lebih dari 180/100 mm/Hg. Kedua, nadi. Ketiga, suhu tubuh. Suhu tubuh peserta vaksin tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Pada saat pemeriksaan di meja vital sign, peserta vaksin diharapkan jangan tegang, jangan panik, sebab vaksin yang digunakan untuk vaksinasi COVID-19 ini sudah aman, terus sudah halal, sudah direkomendasikan dari MUI, dan yang penting sudah melewati uji klinis tahap ketiga. Lalu, bagi pasien yang memiliki riwayat komorbid hipertensi, diharapkan pertama, pasien tetap harus minum obat walaupun akan melakukan vaksinasi COVID-19. Tidak boleh obatnya di stop.
Kedua, pasien harus istirahat yang cukup. Ketiga, pasien harus tetap makan makanan yang bergizi. Keempat, pasien harus tetap melakukan olahraga yang teratur. Lalu, untuk pasien, maksud saya peserta vaksinasi yang merasa dirinya kurang sehat atau demam, lebih baik menunda untuk melakukan vaksinasi COVID-19 ini. Karena apa? Karena apabila sudah ikut antri, sudah capek, tapi nanti di meja vital sign tidak boleh mendapat vaksinasi COVID-19. Masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi nantinya adalah orang yang dalam kondisi sehat. Namun sebelum pemberian vaksin, dokter dan tenaga kesehatan yang terlatih akan melakukan screening atau pemeriksaan untuk memastikan apakah seseorang sehat atau tidak untuk diberi vaksin atau ada penyakit komorbid atau penyakit penyerta. Apabila ada penyakit komorbid atau penyakit penyerta, perlu adanya surat keterangan yang layak vaksin dari dokter. Ada gaya kalian berobat, nyeri dada, sesak napas, sakit jantung, ginjal, darah tinggi, diabetes, asma, ada kenapa tidak kuning, ada vaksin tidak terjadi, sudah sarapan, sudah hamil, ya, bisa divaksin ya, silakan divaksin. Vaksin AstraZeneca. Dosis dalam sekali suntik 0,5 ml. Penyuntikan vaksin dilakukan sebanyak 2 kali dengan jarak 12 minggu antara dosis pertama dengan kedua. Vaksin ini akan disuntikkan ke dalam otot atau intramuskuler. Area kulit yang akan disuntikan vaksin akan dibersihkan dengan alkohol swab sebelum dan sesudah penyuntikan. Alat suntik sekali pakai yang sudah digunakan akan dibuang ke dalam safety box tanpa menutup kembali jarumnya. Adapun efek samping dari vaksin AstraZeneca adalah nyeri, demam, gatal atau memar di area penyuntikan, sakit kepala, tidak enak badan, tubuh terasa lelah, nyeri otot dan sendi, muntah, diare, menggigil, dan gejala flu. Lakukan pemeriksaan ke dokter jika keluhan tersebut tidak kunjung reda atau semakin berat.
observasi. Di sini, peserta akan dilakukan pemantauan selama 15 menit untuk melihat apakah ada keluhan yang berarti setelah dilakukan penyuntikan vaksinasi. Petugas di meja ini akan melakukan penginputan data untuk mencocokkan jenis vaksin dan nomor batch. Kemudian selanjutnya peserta akan diberikan kartu vaksinasi apabila setelah dilakukan pemantauan tersebut tidak ada keluhan yang berarti. Demikianlah penyampaian video penyuluhan kali ini tentang alur vaksinasi COVID-19. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.